warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Sebelumnya, saya Nazwa Alenur Sopa. Saya Rian Andiansyah. Saya Kel Sofia. Di sini kami akan menceritakan tentang sinopsis novel Ronggeng Dukuh Paruk. Selamat menyaksikan. Sinopsis dari buku pertama yaitu dari novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, menceritakan atau mengisahkan kehidupan sebuah desa kecil yang dimana sedang dilanda kemarau yang sangat panjang. Di tengah kesulitan tersebut, sekelompok anak laki-laki termasuk Rasus, Warta, dan juga Rasun berusaha dan sedang mencari Umbi Singkong. Di tengah kesulitan mereka bertemu dengan seorang gadis kecil yang berusia 11 tahun yang sedang lihai menari dan juga menyanyikan lagu-lagu ronggeng. Serintil namanya, yang tidak pernah diajari bernyanyi maupun menari, tapi dia menunjukkan bakat alami yang sangat memukau. Kakeknya percaya bahwa Serintil telah mendapatkan indangnya untuk menghidupkan kembali budaya ronggeng yang sudah hilang di desa Dukuh Paruk. Serintil akhirnya secara resmi dijadikan ronggeng di desa Dukuh Paruk. Nah, Serintil juga dijadikan sebagai simbol bagi masyarakat untuk menghidupkan kembali budaya ronggeng di desa Dukuh Paruk yang sudah lama hilang. Nah, cerita novel kedua dari trilogi Ronggeng Dukuh Paruk ini diawali dengan Serintil yang merasa frustasi setelah ditinggalkan oleh Rasus, orang yang dicintainya. Nah, rasa frustasi ini itu tergambarkan saat Serintil menolak ajakan Mersusi untuk menemaninya. Bahkan, Serintil juga enggan menari dalam beberapa waktu dan memilih mengurung dirinya di kamar. Nah, di tengah frustasian yang dirasakan oleh Serintil, hadirlah Goder, seorang bayi. Nah, kehadiran Goder ini seakan menjadi cahaya bagi Serintil. Nah, bayi Goder ini sangat menarik perhatian Serintil dan membuat Serintil melupakan kefrustasiannya gitu. Tapi keengganan Serintil untuk menari dan menerima ajakan Marsusi ini itu membuat Nyai Kertareja marah, hingga Nyai Kertareja itu terus memaksa Serintil untuk menari, hingga di suatu saat kelompok Ronggeng Dukuh Paruk diundang untuk mengisi acara yang diselenggarakan oleh kantor desa. Nah, awalnya Serintil itu menolak tawaran menari dari kantor desa tersebut, tapi keadaan saat itu tuh membuat cukup menyudutkan dia sehingga Serintil secara sedikit terpaksa akhirnya dia menerima tawaran menari tersebut. Nah, dalam novel kedua juga setelah diceritakan Serintil mengalami kefrustasian karena ditinggalkan oleh Rasus, di dalam novel kedua juga diceritakan ketika Serintil diminta oleh Sentika dan juga istrinya untuk menjadi gowok untuk putranya yang bernama Waras. Nah, selain menjadi gowok, Serintil juga diminta untuk meronggeng untuk merayakan Waras yang bisa hidup sampai 17 tahun lamanya saat itu. Nah, selain itu novel kedua ini juga di akhir-akhir ini menggambarkan keadaan Dukuh Paruk yang menjadi berantakan. Nah, hal ini tuh terjadi karena kelompok ronggeng Serintil sering berhubungan dengan salah satu tokoh yang bernama Bakar, yang dimana Bakar itu salah satu bagian dari PKI yang saat itu tahun 1965 kalau tidak salah sedang cukup berkonflik. Akhirnya novel kedua ini tuh diakhiri dengan Serintil dan beberapa orang dari rombongan ronggengnya di penjara, ditahan. Novel Jentera Biang Lala melanjutkan kisah Serintil dan warga Dukuh Paruk saat tragedi pemberontakan PKI tahun 1965. Setelah keluar dari penjara, Serintil kembali ke kampungnya namun merasa terasing akibat trauma dan rasa bersalah atas masa lalunya sebagai ronggeng yang terlibat dalam peristiwa kelam tersebut. Dukuh Paruk juga berubah, kehilangan keindahan dan kesederhanaannya. Dalam pencarian jati diri, Serintil berusaha berdamai dengan dirinya sendiri. Ia kembali bertemu Rasus yang kini menjadi tentara. Hubungan mereka penuh kerinduan dan penyesalan karena cinta mereka tak pernah terwujud akibat perbedaan nasib. Novel ini menggambarkan konflik batin Serintil sebagai simbol luka masyarakat akibat peristiwa politik
sekaligus kritik sosial terhadap dampak sejarah pada kehidupan rakyat kecil. Sekian, terima kasih. Itu dia penampilan dari kita bertiga yang telah menyampaikan